Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitra Diani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sahan, program studi PGSD semester 2. Kali ini saya akan membahas tentang memahami bagaimana anak belajar sains dengan teori Piaget. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana anak kelas 1 SD sulit memahami konsep mudah bagi anak SMP? Jawabannya terletak pada teori revolusioner seseorang psikolog Swiss bernama Jean Piaget. Hari ini kita akan menjelajahi bagaimana teori Piaget dapat mentransformasi cara kita mengajar IPA. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana anak-anak belajar dan berkembang. Kali ini saya akan membahas tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Siapa sih Jean Piaget itu? Jean Piaget lahir di Neuchâtel, Swiss pada tahun 1896. Sejak kecil, Piaget tertarik pada masalah biologi, terutama zoologi. Pada usianya 11 tahun, ia telah menulis karya ilmiah tentang burung pipit albino. Setelah mempelajari struktur tubuh hewan, Piaget beralih ke struktur mental yang menurutnya sangat penting dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungan. Piaget sendiri menyadari bahwa cara berpikir anak tidak sama dengan cara berpikir orang dewasa. Yang membedakan bukan hanya banyaknya pengetahuan, tetapi kompleksitas pengetahuan itu sendiri. Konsep dasar teori Piaget. Yang pertama ada adaptasi. Adaptasi yaitu proses penyesuaian diri dengan lingkungan melalui dua proses penting, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah memberikan tanggapan berdasarkan informasi yang telah ada. Sedangkan akomodasi yaitu modifikasi atau penyesuaian dari suatu tanggapan. Yang kedua yaitu skema. Skema adalah struktur mental yang memungkinkan anak memahami dunia dan beradaptasi dengan lingkungannya. Skema berkembang menjadi lebih kompleks seiring pertumbuhan anak. Dan yang terakhir adalah perkembangan bertahap. Piaget meyakini bahwa perkembangan kognitif anak terjadi melalui tahapan-tahapan tertentu yang berurutan dan tidak dapat dilewati atau dibalik. Menurut Piaget, anak bukanlah seperti tabung yang menanti untuk diisi pengetahuan, melainkan secara aktif membangun pengetahuan tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungannya. 4 tahap perkembangan Piaget. Yang pertama ada tahap sensori motor yang terjadi pada usia 0-2 tahun. Karakteristik utamanya yaitu kecerdasan motorik. Dunia yang ada adalah yang tampak. Tidak ada bahasa pada tahap awal, mulai mengembangkan konsep objek. Pada tahap ini, bayi belum bisa membedakan antara jari, puting susu, dan benda lain yang dimasukkan ke mulutnya. Mereka memberikan reaksi yang sama terhadap rangsangan yang berbeda. Kemampuan yang dicapai yaitu yang pertama, kemampuan mengontrol secara internal. Yang kedua, perkembangan konsep kenyataan. Dan yang terakhir, perkembangan pengertian sebab dan akibat. Selanjutnya yaitu tahap preoperasional yang terjadi pada usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini ditandai dengan perkembangan bahasa yang luar biasa. Dari anak yang baru bisa mengatakan 1-2 patah kata hingga menjadi anak yang dapat menyusun kalimat. Selanjutnya egosentrisme, anak memandang sesuatu dari sudut pandang dirinya sendiri. Mereka belum bisa memahami perspektif orang lain. Selanjutnya yaitu animisme, anak menganggap beberapa benda tak hidup sebagai benda hidup. Misalnya mengatakan matahari sebagai benda hidup karena bergerak. Dan selanjutnya yaitu belum memahami konservasi. Anak belum memahami bahwa jumlah, volume, atau massa tetap sama meskipun bentuk atau penampilannya berubah. Yang ketiga yaitu tahap konkret operasional pada usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah dapat melakukan operasi mental berdasarkan hal-hal yang konkret atau nyata, dapat dilihat, diraba, atau dirasa. Meskipun sudah lebih logis, anak pada tahap ini masih melakukan percobaan secara coba-coba, belum dapat mempertimbangkan kemungkinan yang beragam, belum mampu menggunakan logika pada hal-hal yang abstrak. Dan yang terakhir adalah tahap formal operasional pada usia 11 hingga 15 tahun. Pada tahap ini, anak dapat berpikir secara abstrak dan tidak lagi terbatas pada hal-hal yang konkret, dapat berhubungan dengan masalah-masalah yang bersifat hipotesis dan menggunakan cara berpikir yang logis, dan dapat juga secara mental dan sistematis meneliti faktor-faktor yang beragam tanpa harus manipulasi benda secara fisik.
Penerapan teori Piaget dalam pembelajaran IPA SD. Pembelajaran berpusat pada anak. Anak bukan botol kosong yang siap diisi, melainkan aktif membangun pengetahuannya sendiri. Guru harus meletakkan anak sebagai faktor utama dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu pengalaman langsung. Pembelajaran IPA di sekolah dasar banyak menggunakan percobaan-percobaan nyata karena anak pada usia sekolah dasar berada pada tahap konkret operasional yang membutuhkan pengalaman langsung. Yang ketiga, menghargai keunikan anak. Guru harus memahami bahwa setiap anak mempunyai pengertian yang berbeda terhadap suatu benda atau kejadian yang sama. Dan yang keempat yaitu proses berpikir. Guru perlu membantu anak mengulas kembali tahapan-tahapan yang dilalui hingga menemukan jawaban atau kesimpulan, sehingga membantu perkembangan intelektual anak. Contoh pembelajaran IPA berdasarkan teori Piaget. Konsepnya yaitu pada tekanan udara. Eksperimen sederhana untuk menunjukkan bahwa udara yang bergerak mempunyai tekanan yang lebih rendah daripada udara diam. Alat dan bahan, yang pertama ada 2 bola pingpong, benang, kayu kurang lebih 30 cm. Siswa melakukan eksperimen dengan meniup di antara 2 bola pingpong yang digantung berdekatan dan mengamati apa yang terjadi. Peran guru yaitu memperhatikan setiap siswa dalam melakukan eksperimen, memberikan kesempatan siswa menemukan sendiri jawabannya, siap dengan alternatif jawaban bila dibutuhkan, dan yang terakhir mengulas kembali proses penemuan jawaban di akhir pembelajaran.